لله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masaluhum utawi padane munafikun utawi gambarane munafikun sifatuhum utawi tegese utawi sifate munafikun ini fakihim dalam sifat munafikun iku kama salil ladzi kaya padane wong istaqada kang ngurubaken sapa ladzi aqada utawa ngurubaken sapa ladzi naron ing geni izulumatin ing dalam petengan izulmatin ing dalam petengan lama adhaat mongko nalikane wis padhang apa nar apa genai lama adhaat mongko nalikane wis madhange mongko nalikane wis madhang apa naron apa genai narat tegese madhangi apa nar ing barang haulau kang ana kiwa tengene man abasiru moko dadi ningali sapa man moko dadi ningali sapa man wa istadfa'au lan amri anget-angetan sapa man mana sentosa sapa ladi
miman sangking wong amanah aman ya sentosa aman ya amanah aman sapa ladzi miman sangking wong yakhafu kang wedi sapa ladzi iman. Nah, sifat-sifat orang munafik itu digambarkan seperti seseorang yang membuat api, menyalakan api di kegelapan. Maka kemudian ketika nyala api itu sudah menyinari di sekitarnya orang tadi, maka mereka bisa melihat dan merasa hangat dan merasa aman dari sesuatu yang dikhawatirkan, merasa aman dari perkara yang menakutkan. Artinya kalau ada orang mau berbuat jahat, ya sudah terlihat karena memang di sekitarnya sudah diterangi oleh cahaya api itu. Jadi bisa melihat dan bisa merasa hangat dan merasa aman dari orang-orang yang ditakuti. Jadi enggak ada yang ditakuti. Zahaba mongko ngilangaken sapa Allah. Zahaba mongko ngilangaken sapa Allah dinurihim kelawan cahaya ni munafikun. Atpa'a tegese mateni sapa Allah ing nur ing cahaya. Wa jam'u dhamiri utai jama'i dhamir hum. Jama'i dhamir hum. Wa jam'u dhamir utai jama'i dhamir iku mura'atan ngerongso umuratan krana ngrangsa li makna ladzi maring maknane lapat alladzi wong. Jadi alladzi makna wong ini ya berarti wong akeh. Jadi orang munafik itu ya bukan hanya satu, bisa sekelompok ya. Jadi ketika api sudah menyinari sekelilingnya dan merasa aman, kemudian tiba-tiba ya, cahaya api yang menerangi itu tiba-tiba dimatikan oleh Allah, artinya tiba-tiba api itu padam. Tiba-tiba, maka apa yang dirasakan? Ketika enak-enakan, terang, di sekitar bisa terlihat, merasa aman, tiba-tiba langsung mati, plek. Maka apa reaksi orang-orang munafik ini? Apakah lari? Apakah jerit-jerit? Apakah ngamuk? Nah, sifat-sifat ini bisa diterangkan oleh Allah sendiri. Watarokahum lan ninggal sopo watarokahum lan ninggal sopo Allah ing munafikun izulumatin ing dalam piro-piro peteng. Ayub siruna ali ora bisa ningali sapa munafikun ma ing barang haulahum kang ana kiwa tengene munafikun. Mutahayirina turhali wong kang bingung kabeh. Ala pariki saking jalan. Khaifina tur ali wong kang wedi kabeh. Maka ketika api itu tiba-tiba padam,
Maka ketika listrik tiba-tiba padam, sebelumnya merasa aman, melihat dari jauh, jarak jauh, melihat tiba-tiba mati. Ya, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak bisa melihat sekitarnya, bingung, dari jalan yang dilalui nggak kelihatan, penuh rasa ketakutan. Nah, inilah sifat-sifat orang munafik. Berbeda dengan orang Islam, ya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bingung. Tapi kalau munafik itu kebingungan, takut mati, takut takut nggak hidup, takut nggak makan, bingung. Inilah sifat-sifat orang munafik itu selalu dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Takut nggak makan, takut mati, takut lapar, takut miskin, takut nggak dipercaya, takut, 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 takut. Ini adalah sifat karakter orang-orang munafik. Jadi ketika api padam, maka kebingungan, ketakutan itu yang dirasakan. Maka zalika mongko iku kaya mengkono-mengkono. Maka zalika mongko iku kaya mengkono-mengkono allazi. Maka zalika kaya mengkono-mengkono allazi. Ulah. Maka zalika kaya mengkono-mengkono munafikun ya. Kadzalika kaya mungku maka dzalika mongko iku kaya mungkono-mungkono munafikun. Haulai utawi samudayane wong akeh. Samudayane keseluruhannya. Utawi samudayane wong akeh. Utawi secara keseluruhan manusia. Maka dzalika lan iku kaya mengkono-mengkono sifate wong munafik. Ulai utawi samudayane wong akeh amanu kang padha iman sapa ula izhari kalimat imani kelawan ngelahirakan kalimat iman. Faida matu mongko nalika mati sapa haula se maka dalika mongko iku kaya mengkono-mengkono sifate munafik. Haulai utai samudane wong akeh amanu kang ngaku-ngaku iman sapa haula. Amanu kang ngaku-ngaku iman sapa haula. Bidari kalimatil imani kelawan ngelahirakan kalimat iman. Pengakuan. Faida matu moko nalikane mati sapa haula. Ja'a moko tekahum ing haula. Apa al-khawfu wedi. Wal adzabu lan siksa. Hali utawi iku sumun tuli anil haqqi sang perkara hak. Fala yasma'unahu mongko ora amring ngrungokaken sapa haula munafik wis. Fala yasma'unahu mongko ora amring ngrungokaken sapa munafikun. Simahan kelang ngrungokaken kabulan kang nerima. Hukmun tur bisu.
Rasul tegese bisu anil khairi saking perkara bagus. Faliyaqulunahu mongko ora gelem ngucap sapa munafikun ing khair. Umyun tur wutok ani tariqil huda sanging dalan pitutuh. Fala yarawnahu mongko ora ningali sapa munafikun ing tariqil huda. Fau mawata munafikun iku layar ji'una ora bisa bali sapa munafikun. Fau mawata munafik iku layar ji'una ora bisa bali sapa munafikun. Ani dolalati andoh utawa ninggal utawa ani dolalati andoh saking sesat saking sasar. Jadi seperti itulah sifat-sifat orang munafik, yaitu orang manusia yang mengaku iman dengan menampakkan kalimat iman, tanda-tanda iman, sholat, ya puasa, tanda-tanda keimanan, dengan memperlihatkan tanda-tanda keimanan, ya, melakukan sholat, ya, pengajian, dan sebagainya, kumpul bareng orang-orang yang beriman. Nah, jadi menusuk cari aman di tengah-tengah orang iman. Inilah sifat-sifat orang munafik. Cari aman, biar aman. Kenapa cari aman? Ya takut itu. Takut mati. Kalau enggak seperti itu ya mati. Jadi penuh rasa takut. Maka kemudian orang-orang yang seperti ini ketika sudah mati, ya matinya dalam ketakutan dan menerima siksaan. Jadi ketakutan, takut ya. Takut. Ketika mati sudah dipenuhi ketakutan, ya jelas. Tapi ketakutan yang dirasakan selama mati itu sia-sia, nggak ada gunanya. Dan endingnya azab yang diterima. Nah, orang seperti ini, orang-orang munafik, karakter sifatnya di antara tadi itu menyusup di tengah orang yang beriman karena cari aman, takut mati, takut nggak diajak kerja misalkan, dan ketika mati pun dia juga merasa takut dan kelak akan menerima siksaan yang kelak. Nah, kemudian karakter sifat-sifat orang munafik ini sumun. Allah mengibaratkan orang munafik itu punya telinga tapi tuli. Ya, tuli dari apa? Anil haqi, tuli dari mendengarkan perkara yang benar. Jadi, apapun kebenaran yang masuk, yang didengar, itu dia menutup telinga. Nggak mau mendengarkan. Dengan mendengarkan, dengan menerima. Mendengarkan, menerima itu enggak. Ya dengar tapi nggak mau menerima. Bahkan ada yang paling celaka ketika Rasulullah menyampaikan sebuah kebenaran. Ya telinganya ditutup. Ya inginnya itu nggak mau mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah, kebenaran-kebenaran itu nggak mau mendengar. Punya telinga tapi tuli dari perkara yang benar, nggak mau mendengarkan apa yang benar. Ini orang munafik. Kemudian punya mulut tapi bisu dari perkara kebaikan. Orang munafik itu tidak mau mengatakan kebaikan, itu tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain, bernasihat baik, enggak mau, enggak bisa. Jadi punya mulut tapi bisu, artinya bisa apa? Tidak mau mengucapkan kebenaran kepada orang lain. Ya, dirinya sendiri sudah jauh dari kebenaran, apalagi menyampaikan kebenaran kepada orang lain, itu kan aneh. Tidak mau tidak mau menerima kebenaran dari luar. Ya, apakah bisa memberikan kebenaran, mengeluarkan kebenaran kepada orang lain? Ya, nggak bisa.
bisu, tapi nggak mau menyampaikan kebenaran karena memang tidak mau menerima kebenaran dari luar. Seperti orang munafik. Fala yaquluna, tidak mau mengatakan kebenaran. Kemudian orang munafik itu karakternya punya mata, tapi itu tuli. Tuli dari apa? Tuli dari jalan pitutup, dari jalan kebenaran, dari jalan hidayah. Jadi tuli apa namanya buta dari jalan hidayah. Dari jalan hidayah itu apa? Dari jalan Allah, dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mau melewati jalan yang memang betul-betul jalan yang diridhai Allah. Itu enggak mau lewat ke situ enggak mau. Karena buta, ya enggak mau melewat, enggak mau melihat oh ini jalan Allah. Ini enggak mau melewati. Yang dilewati ini adalah jalan-jalan setan. Punya mata tapi enggak mau melewati, enggak mau melalui jalan-jalan yang memang dipenuhi dengan petunjuk. La yarawnahu, dan mereka enggan untuk melihat jalan yang lurus. Fahum la yarji'una, dan mereka orang munafik ini tidak bisa kembali meninggalkan kesesatan. Enggak bisa. Untuk meninggalkan kesesatan, meninggalkan sesat ini udah enggak bisa. Kembali ke kebenaran, meninggalkan kesesatan enggak bisa. Karena karakter itu sudah mulai dari hati, dari mata, dari lisan, dari telinga ini sudah banyak, sudah permanen. Jadi nggak bisa untuk meninggalkan kejahatan, nggak bisa untuk meninggalkan kesesatan, nggak bisa. Sulit ya, itu terbawa sampai mati. Au utawa au masalu, au masalum utawa utawi padane munafikun iku kasayin, kaya wong kang kaya wong kang gawe dalan, iku kasaibin kaya wong kang gawe dalan. Ai ka ashabito mato kayak udan ya. Masalum utai padane munafikun iku kasaibin kaya wong kang jaluk udan. Ai ka ashabi maporin utawa utekesi wong kang duweni udan. Waslu utai asale sayibin iku suyubun lapat suyubun. Min sobin saking fi'il mati soba ya subuh. Ai yanzilu utawa udan utawa turun udan. Yanzilu tegese turun apa udan minasamai sange langit. Sahabi tegese meko. Bi iku ing dalam sihab, iku sihab sahab, bi iku ing dalam sahabun budine kau ai sahabu tegese meko. Zulumatun utai biro-biro peteng. Mutakasifatun kang medeni waradun lan bledek wa utaradun
iku malakun malaik iku al malaku malaikat al muwakkalu kanten wakili bi kelawan gawa mega wakila lan den ucapaken iku sautuhu suarane rodun suarane beldek wabarkun lan kilat lima ini sautihi maring pertelane suarane suarane malaikat alladzi malaikat yazjuruhu kang ngiring-ngiringi sapa nanti sapa malaikat hu ing mika di kelawan kilat. Nah, kemudian sifat-sifat karakter orang munafik, misalkan ada apa namanya orang yang menginginkan hujan, menginginkan turun hujan atau akan turun hujan, tanda-tanda akan turun hujan. Maka tanda-tanda turun hujan itu langit itu dipenuhi dengan mega, mendung. Tanda-tanda akan turun hujan itu ketika langit dipenuhi dengan mendung. Mendung zulumatun yang gelap gulita. Langit itu dipenuhi dengan mendung yang hitam. Ya, akhirnya bumi ini gelap dan menakutkan. Gelap dan menakutkan karena langit sudah dipenuhi mega yang hitam. Akan turun hujan. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Ketika kejadian seperti ini, langit sudah dipenuhi mega hitam mau turun hujan, hitam menakutkan. Kemudian di samping itu ada beldek, suara beldek, jedar-jedor. Nah, beldek ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah membawa mega hitam itu. Jadi suara malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa ke sana mega hitam itu. Yang menjalankan, mengarahkan bahwa ke sana itu malaikat. Yang malaikat kemudian di dalam mega hitam itu ada suara beldek, jedar-jedor. Itu suara malaikat sambil mau menyeret, menarik mega-mega yang hitam yang di langit akan turunnya hujan. Jadi suara beldek itu adalah suara malaikat yang membawa, yang menyeret, yang menarik gumpalan-gumpalan mega hitam, mendung hitam itu. Istilahnya yang berkongos-kongos, istilah kongos-kongos malaikat atau ngeret-ngeret itu ya itu ya suara bekane ya kesel siro narik kayu gede kan itu manusia itu ya itu suara geledek gitu. Apa sih malaikat narik mega itu ya sih itu suaranya itu siro itu malaikat kongos-kongos gitu wes ya menakutkan diiringi di kegelapan mega. Terus ditambah lagi ada kilat listrik itu. Nah ini kilatan ini lima anis sautihi ini adalah makna dari suara malaikat. Makna dari suara malaikat ini. Jadi mana suara malaikat itu berupa beldek itu, gluduk. Nah,
maka dimaknai ditandai dengan sebelum suara itu ditandai dengan munculnya kilat itu. Jadi kilat itu apa? Setelah kilat ada suara beledek. Jadi bedalah penelitian dengan manusia ini apa menyatunya plus dan min. Itulah manusia penelitian karena terjadinya bertemunya antara plus dan min kemudian terjadilah kilat. Nah, kemudian kilat ya, kenapa terus ada suara? Nah, itu dari situ. Ya, tidak ada suara. Ya, jadi suara itu suara malaikat yang sambil ngeret-ngeret itu kemudian malaikat juga dibarengi dengan kilatan-kilatan itu. Alladzi yujajiru kang giring sapa malaikat. Jadi yang giring mereka itu adalah malaikat, kemudian suara beldek dan kilat itu adalah suara malaikat, kemudian kilat itu adalah makna dari suara malaikat. Jadi kilatan itu adalah memberikan isyarat bahwa yang akan terjadi setelah ini adalah suara malaikat. Jadi kilat itu adalah merupakan tanda bahwa setelah saya ini ada suara, itulah suara malaikat. Jadi menandai akan munculnya suara malaikat itu beledek dengan adanya kilat. Ya. Jadi yang datang dulu pasti kilat, kemudian beledek. Yang enggak ada ceritanya beledek suara dulu kemudian kilat. Jadi tanda-tanda itu dulu, tanda-tanda bahwa akan ada suara beledek, akan ada suara malaikat yang mengiring mereka akan turunnya hujan. Itu kalau disatukan antara kilat dengan suara. Apa tadi kilat itu adalah tanda-tanda akan munculnya suara malaikat berupa beledek. Ya, malaikat sambil kirim mereka akan turunnya hujan. Nah, ketika keadaan seperti itu, apa yang dilakukan oleh orang munafik? Langit dipenuhi kegelapan mega suara kilat yang membisingkan telinga, kilat menakutkan. Ya. Apa yang dilakukan sifat-sifat orang munafik? Ya ja'alunahu mokon dadekaken sapa munafikun. Ya ja'alunahu mokon dadekaken sapa munafikun. Ai ashabus soibi. Tegese wong kang duweni udian. Arti yang dimaksud di sini adalah ketika ada salah satu orang munafik ya. Salah satu orang munafik berada di tengah-tengah di luar rumah, di sawah atau di lapangan ya. Berada di luar rumah, maka terjadi keadaan seperti itu. Maka yang dilakukan ya ja'alu naum mengkondadekakan sebuah munafik atau lati, yang munafik ini bagian dari orang munafik ini ay ashabus saibi tegesi wong kang duweni pira-pira udian. Wong kang mengalami lah. Asabiahum ing pira-pira drijine munafikun. Ai ana mila tegese ros-rosane drijing. Bi'adhanihim ing dalam kupinge munafikun. Mina so'iki. Utawa min ajli so'iki. Saking arahe piro-piro gluduk. Sida disotin kang banget suarane. Sida disotiroti kang banget suarane gledek. Li'alla yasma'uha supaya urung krungu sapa munafikun ha ing sawaik ing bledek. Hazaro
Hadaral mauti krana wadi mati. Khaufal mauti tegesi wedi mati. Min sima'iha saking ngrumakaken sawaik. Saking ngrumakaken bledek. Nah, maka orang munafik ketika terjadi keadaan seperti itu, maka jelas menutup telinganya rapat-rapat agar supaya beledek itu tidak sampai terdengar masuk ke telinganya. Seperti kita berada di tengah-tengah sawah atau berada di luar rumah, di halaman rumah ketika keadaan mendung sangat luar biasa, kilatan kemana-mana, sambung sana, habis arah sana, kilat menuju sana, kemudian tiba-tiba suara yang mengejutkan, maka kan apa yang kita lakukan pasti agar supaya kita tidak terdengar karena takut mati, karena takut mati, takut pingsan karena suara beledek itu, karena takut pingsan, takut cemaput dan sebagainya. Inilah sifat-sifat orang munafik. Seperti itulah. Terus kadzalika iku kaya mengkono-mengkono. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono. Kadzalika kaya mengkono-mengkono. Saibin kaya mengkono-mengkono udan. Kejadian proses hujan ya. Kadzalika kaya mengkono-mengkono kejadian hujan. Dari mega gila dan beduk haulai utawi samudaya munafikun. Nah, apa yang biasa dilakukan munafik digambarkan seperti ada suara beledek, itu mereka itu menutupi telinga agar supaya tidak terdengar. Idza nuzila nalika diturunaken apa Al-Qur'anu Al-Qur'an wa pihilan iku ing dalam Qur'an zikrul mauti utawi nuturaken zikrul kubri utawi nuturaken kubur al-musabbahi kang den serupakaken bizulumati kelawan pira-pira petang wal wa'idi lan janji alaihi ngatasi kubur birroti kelawan jadi mendung yang menutupi langit itu digambarkan seperti Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang kekuburan. Artinya di dalam mendung itu akan terjadi, di dalam mendung itu menyebutkan akan terjadinya hujan. Gelapnya mega, gelapnya langit karena adanya mega hitam gelap. Itu diibaratkan seperti ancaman. Ya, mega yang ada di langit di Al-Quran, di dalam mega itu menyebutkan akan terjadinya hujan. Di dalam kegelapan alam karena tertutupnya awan, kegelapan ini diibaratkan gambaran adalah ancaman. Ancaman akan terjadinya hujan. Kemudian ancaman akan terjadinya hujan ini juga ancaman akan terjadinya suara gluduk.
kegelapan ini ancaman akan terjadinya geluduk, kemudian diiring-iringi turunnya hujan. Wal hujaju lan utawi pira-pira hujah, pira-pira tandha al bainatu kang jelas, al musabbahatu kang diserupakaken bil barki kelawan kilat, bil barki kelawan kilat. Nah, adapun suara kilat itu menandakan tanda-tanda yang jelas akan kebenaran turunnya hujan. Ya, adanya kilat itu menandakan kebenaran akan turunnya hujan. Digambarkan ke sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran itu ada menyebutkan kekufuran. Kekufuran itu adalah digambarkan kegelapan. Nah, di dalam kegelapan itu ada sebuah ancaman. Ya, itulah suara geluduk. Kilat ini adalah kejelasan bahwa ancaman itu akan betul-betul terjadi. Yaitu apa? Turun hujan. Ancaman bagi orang munafik itu benar-benar terjadi apa? Siksaan yang abadan-abadan di neraka akan diturunkan, akan dijatuhkan dari wasiratul mustaqim turun ke jurang neraka yang paling dalam. Yasuduna buntoni, yasuduna kang buntoni utawa nutupai sapa munafikun azanihim ing pira-pira kupingi munafikun. Li'alla yasma'una karo supaya ora krungu sapa munafikun hu ing kilat. Payamilu moko mingu. Nah, artinya ketika orang yang sedang berada di luar rumah menutupi telinga ketika ada suara beledek, itu digambarkan adalah sifat-sifat orang munafik ketika mendengarkan suara bacaan kumandangan Al-Quran. Ya sama, ketika ada suara beledek dia menutupi telinga. Nah, beledek ini proses awal adalah adanya mega, digambarkan seperti Al-Quran tadi. Nah, ketika Al-Quran dibacakan, orang-orang munafik itu tidak mau mendengarkan bacaan-bacaan isi-isi kandungan Al-Quran, kemudian menutupi telinga. Payamilu mongko condong sapa munafikun ilal imani maring iman. Wataroka lan tinggal sapa watarku dinihim lan ninggal agamane munafikun. Wa utawi tarku dinihim indahum ono sandinge munafikun iku mautun mati. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, maka orang-orang munafik ini menutupi telinga, sebagaimana menutupi telinga ketika ada suara kilat. Ketika orang munafik menutupi telinga, ada suara kandungan bacaan Al-Quran, ya, maka orang-orang munafik ini akan berpaling dari keimanan. Akan berpaling dari janji-janji yang akan terjadi, yaitu kelak di akhirat sebuah ancaman perasisaan dan meninggalkan agamanya Nabi
Kalau melakukan tidak meninggalkan agamanya Nabi, maka kekhawatiran bagi mereka yaitu kematian. Bila tahu, ya, bila tahu bahwa dia orang munafik, maka dia akan merasa terancam dengan kematian. Maka ketika tidak lari dari beldek dari kilat, maka dia terancam juga takut akan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu ta Allah iku muhitun wong kang liputi bil kafirina kelawan bil kafirina ing wong kafir kabeh. Wallahu ta Allah iku muhitun zat kang liputi bil kafirina kelawan pira-pira wong kafir. Apane ilman kaweruhane wa kudratan lan kuasane. Bala ya putunahu mongko ora ngliwati sapa kafirin ku ing Allah. Artinya Allah itu maha waspada dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir termasuk orang-orang munafik, waspada keilmuannya, waspada kekuasaannya, meliputi pada pengetahuannya, meliputi pada kekuasaannya, dan tidak ada satu orang pun di antara orang kafir, orang munafik, orang Islam, siapapun yang lepas dari bantuan Allah, yang luput dari penglihatan bantuan Allah siapapun itu. Yakadul barqu ala bisawab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.